wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk memelihara engine management system. Di sini sebelum kita mulai, kita perkenalan lebih dahulu persiapan yang harus kita siapkan. Yaitu pertama untuk alatnya. Alatnya kita ambil di sini ada alat-alat yang sudah ada mulai dari kunci T sampai dengan yang lain ini tersedia. Terus yang kedua itu adalah untuk satu unit scanner. Scanner ini sudah ada di scan. Terus yang selanjutnya di sini ada buku manual. Terus di sini ada multi tester atau di sini automotive meter. Nah, ini bisa digunakan untuk banyak hal di sini. Terus yang selanjutnya di sini ada hair dryer. Ini nanti kita gunakan untuk memanaskan intake air temperatur sensor. Dan selanjutnya di sini ada kompor, yaitu untuk memanaskan nanti water temperatur sensor. Itu untuk alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Untuk yang selanjutnya kita akan periksa kondisi engine atau mesin terlebih dahulu. Kita gunakan untuk scan tool. Jadi di sini sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita harus periksa dulu, pastikan bahwa kontak dalam kondisi off. Karena apa? Untuk mencegah adanya tegangan yang bisa nanti akan merusak ke dalam scanner. Nah, ini kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, kita pasang untuk OBD-nya berada di bawah. Di sini di bawah, nah, di sini kita pasangkan. Ya, di sini akan menyala. Dan di sini kalau sudah menyala, maka di sini menunjukkan bahwa ini sudah terhubung. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian engine kita on kan. Kita tunggu sampai menyala. Nah, setelah menyala, kemudian kita pilih untuk menunya. Diagnosis. Kemudian kita pilih untuk jenis mobilnya. Pakai ini. Kita ambil engine. Nah, kita langsung coba untuk DTC analis. Kita lihat ada sistem yang terdeteksi tidak ada. Di sini no DTC. Kita kembali, kita langsung masuk ke data analis. Kita lihat di sini akan terlihat dari mulai suhu airnya, water temperaturnya di sini 72 derajat Celcius karena tadi ini baru dihidupkan atau berjalan. Di sini untuk intake absolute pressure-nya itu 95 kPa, RPM-nya 0 karena ini masih mati. Sudutnya itu juga 0, ignition timing-nya itu min 29 karena mesin masih mati ya. Terus intake air temperaturnya 55 derajat Celcius, TPS-nya 0, front O2 sensor output-nya 0,15 volt dan seterusnya. Di sini air conditioner on, di sini menunjukkan bahwa on. Di sini kita off-kan terlebih dahulu aja. Ini terus engine timenya 0, ISC detiknya 9%. Di sini idle switch-nya juga on. Power supply voltage-nya atau tegangan pada baterai itu 12,343 volt. Ada. Sekarang coba kita hidupkan.
Nah, di sini akan terlihat ada perubahan. Di sini mulai dari water temperaturnya ini masih sama. Terus intake manifold absolute pressure-nya ini 27. Ignition rotation speed-nya ini 1008 ini turun 990 ini karena idle speed-nya tadi naik, kemudian setelah beberapa saat ini turun. Ini timingnya itu 4,5. terus ini front sensor output O2 sensor outputnya ini juga berubah. Terus di sini air conditioning off, ini kita matikan tadi. EC detiknya 13%. Nah sekarang coba kita lihat untuk apabila kita tekan untuk pedal gasnya. Coba kita lihat, kita tegas untuk throttle position sensornya, throttle posisinya. Nah kita lihat. Nah ini 5% kita geser. RPM nya di sini juga naik dari yang tadi 900 jadi 2645 dan seterusnya. AC nya juga kalau kita hidupkan, ini akan kita hidupkan, coba kita hidupkan on. Nah electric load nya dia langsung on, AC sinyalnya juga langsung on gitu. Temperatur sensor di sini ini sudah ada. Kita periksa untuk tahanannya. Kita anggap di sini adalah suhu 20 derajat Celcius. Untuk tahanannya itu adalah 1,6869 kilo ohm. Kemudian kita lihat pada tahanan standarnya pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Berarti di sini masih tahanannya di bawah standar ini. Nah, kemudian kita masukkan pada air, yaitu air atau kita panaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, kita hidupkan di sini. Kita tunggu sampai suhu 80 derajat Celcius. Ini sudah masuk 60, 70. Hampir sampai 80 derajat Celcius. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius. Kita hubungkan. Di sini termometernya sudah tahanannya pada termometer sudah menunjukkan 80 derajat Celcius. Kemudian di ohmmeternya itu bisa kita lihat di sini. Dua 225 ohm. 221 ohm di sini sudah terlihat di situ. Ya, berarti di sini kita bandingkan dengan tahanan yang ada di sini itu adalah 0,3017 sampai 0,3269 kilo ohm. Berarti di sini untuk tahanan pada suhu 80 derajat Celcius itu sudah masuk spesifikasi. Untuk pemeriksaan yang pertama kita periksa untuk throttle position sensor. Alat yang kita gunakan yaitu yang pertama itu adalah kita gunakan buku manual, yang kedua itu untuk multimeternya.
Yang pertama kita periksa untuk current arusnya atau arus tensinya, itu adalah terminal 1 dan terminal 2. Di sini ada 1, 2 dan 3. Berarti ini terminal 1 dan ini 2. Kita hubungkan. Ini masih trouble 5,24. Ya, dan di sini standarnya itu adalah 2,5 sampai 6,0 kilo ohm. Berarti masih masuk. Terus untuk yang kedua, pada saat posisi throttle tertutup penuh, yaitu antara terminal 2 dan terminal 3, kita hubungkan. Di situ tertulis 7,72. Nah, kita lihat pada saat throttle tertutup penuh, di sini 0,3 sampai 5,8 kilo ohm. Di sini berarti terlalu kelebihan nih, terlalu besar. Kemudian kita tarik, kita buka untuk throttle-nya, kita buka terbuka penuh. Kita hubungkan 4 4,56 ya. Sekitar itu. Di sini kita lihat spesifikasinya terbuka penuh 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Jadi masih masuk. Itu adalah kita periksa untuk intake air temperatur sensor di sini. Ini udah kita lepas, kemudian kita periksa, kita hubungkan antara dua terminal ini, terminal 1 dan 2 ini kita hubungkan. Nah, di sini terbaca 1,680 kilo ohm, 81 kilo ohm. Di sini kita lihat pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Ini berarti di bawah sedikit. Nah, ini karena kita lepas tidak ada tahanan kabel yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya kita panaskan dengan menggunakan hair dryer di sini. Kita lihat nanti kita panaskan, kemudian kita ukur tahanannya. Itu muncul tahanan 1,029 0,938 ohm kilo ohm. Di sini untuk standarnya kita adalah 0,29 sampai 0,354 kilo ohm pada suhu 80 derajat Celcius. Tapi di sini suhunya belum bisa mencapai 80 derajat Celcius. Coba kita tambahkan lagi. Ya, bisa turun lagi. Ini kurang lebih 0,7473, 0,6 bisa masuk. Ya, ini masih kisaran di sekitar suhu 60 derajat Celcius. Berarti kalau kita masukkan ke dalam air, ini sebenarnya sudah bisa masuk.
Untuk terminal yang kedua yaitu 4 dan 2. Di sini muncul 49,1 ohm. Dan pada spesifikasinya itu adalah 45,6 sampai dengan 50,4 ohm. Berarti di sini untuk terminalnya berarti masuk untuk tahanan atau spesifikasinya. Pemeriksaan selanjutnya itu adalah untuk aktuator adalah coil. Di sini untuk yang pertama kita periksa untuk terminal atau primer coil. Di sini kita hubungkan itu untuk B plus dan ground. Ini kita hubungkan. Oh, maaf, ini kita ringnya masukkan ke kilo. Di sini muncul 46,5 kilo ohm. Kemudian kita lihat pada spesifikasinya itu adalah 47 kilo ohm. Berarti 46 kurang sedikit ya, Tadi ini suhunya sudah dingin. Nah, kemudian ya ini hampir mencapai nilai spesifikasi, tapi masih di bawah spesifikasi. Yang selanjutnya itu adalah untuk pemeriksaan sekunder coil. Sekunder coil itu adalah terminal B plus atau prop hitam dengan cop busi atau kap businya. Kita coba hubungkan. Kita ringnya dulu, kita pindahkan dulu. Kita pada mega 13 mulai. Di sini sudah muncul untuk tahanannya itu 13 mega ohm. Nah, tadi di sini hasil pengukuran juga terlihat untuk 13 mega ohm. Berarti ini sudah masuk spesifikasi. Pemeriksaannya selanjutnya itu adalah pemeriksaan injektor. Nah, aktuator yang kedua adalah injektor. Kita coba hubungkan antara terminal 1 dan terminal 2, kita hubungkan. Nah, di sini akan muncul nilai tahanannya. Di sini muncul 13,5. Nah, kita lihat pada pemeriksaan di sini yaitu terminal 1 dan 2 itu adalah 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius, dan di sini menunjukkan 13,5 derajat ohm. Nah, ini mungkin berpengaruh karena adanya suhu di sini sudah melebihi dari 20 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu adalah final checking, pemeriksaan untuk dari hasil pemeriksaan tadi kita periksa menggunakan scan tool. Pertama kita hidupkan untuk scan toolnya, kemudian kita on kan, kemudian engine kita hidupkan. Kita hidup, kemudian kita pilih untuk diagnosis, kemudian enter, kita langsung diagnosis, kemudian kita pilih heavy engine. Kemudian kita lihat dulu DTC analisnya, kita lihat. Wah, di sini muncul coolant temperature sensor short open. Berarti tadi untuk yang terbaca di sini tadi itu adalah untuk water temperature sensor. Nah, kita hapus saja. Oke. Nah, ini sudah no DTC. Kita kembali lagi ke menu yang lain, kita lihat DTC analisnya. Ini sudah bisa terlihat. WTS-nya temperaturnya itu adalah 76 derajat Celcius. Intake manifold absolute pressure-nya 42 kPa.
RPM-nya 950. Di sini air conditionernya on. Kita coba matikan terlebih dahulu. On, off. Ini sudah off semuanya. Electric load-nya atau fan atau kipas ekstra fan-nya ini sudah off. Di sini RPM-nya sudah 760 rotation per menit. Untuk ignition timingnya ini 3. Indeks air temperaturnya 32 derajat Celcius. FO2 front O2 sensornya itu 0,165 volt. Tegangannya di sini. Koreksinya itu 0,8. ISC-nya 14%. Injeksi time-nya atau waktu injeksinya 1,5. Di sini power supply-nya 14,6 volt. Ini kita kembali lagi ke depan. Di sini juga bisa kita lakukan aktuator tes di sini. Sebagai tambahan saja. Di sini ada full pump. Di sini bisa kita klik di sini. Select di sini. Nah, di sini untuk di sini water temperatur bisa kelihatan 82, terus engine speed-nya bisa kelihatan di sini. Ini untuk full pump bisa kita lihat, bisa kita on atau off kan. Coba kita off kan. Tes. Kita off kan. Kita tunggu berapa saat, maka engine ini akan mati. Ini sudah kelihatan. Nah, engine mati. Kita on lagi. Nah, ini RPM-nya langsung naik karena pompanya itu langsung hidup. Udah, kita cancel. Terus radiator fan-nya juga bisa. Select, kita radiator fan, kita select, oke. Di sini bisa kita on kan. Nah, radiator ekstra fan-nya langsung hidup. Itu pun juga bisa kita off kan, dari sini juga bisa. Nah, langsung mati. Itu untuk itunya. Nah, demikian untuk pemeriksaan ini mungkin cukup sampai ini terlebih dahulu. Kita lanjutkan pada sesi yang lain. Kita keluarkan untuk ininya, kita keluar, kita kembali lagi ke home, terus kita matikan.